Hello guys, welcome back to my channel. Kembali lagi sini ya bersama gue Ivan. Setelah sekian lama nih gue melalang buana, anjay melalang buana di kata gue, abang maling kundang gitu. Jadi gini ceritanya. Jadi beberapa menit yang lalu atau beberapa jam yang lalu atau beberapa hari yang lalu sadar ya akan kasus COVID nih yang sangat memprihatinkan, yang makin hari makin meningkat bukan menurun. Udah ada mulai PPKM dan gue denger nih desas-desus berita namanya Beli Brand dijualnya satu kaleng bisa sampai dengan 100.000. Kaget gue di situ. Biasa gue beli minum nggak nyampe 10.000. Tiga apa namanya? Tiba-tiba tuh gue lihat sosmed, kenapa jadi hampir cepet, ada yang dijual 50.000 gitu, udah susah banget katanya dapatkan ini susu beruang. Dan gue sempat lihat video orang nih berfoto susu beruang gitu, pak gitu, udah kayak lagi kucing nih dikasih ikan nih rame-rame, berantem tuh mereka bergelut. Nah begitu udah kurang lebih videonya. Jadi kali ini gue bakal bahas tentang nenek beruang, susu beruang maksud gue. Maaf, bercanda. Susu beruang sendiri ini sebenarnya adalah susu steril yang ternyata ini susunya susu sapi. Karena masyarakat ini udah mulai panik buying kan, yang corona makin meningkat, harganya makin lama makin naik. Nah, susu beruang ini sebenarnya udah ada dari tahun 1906. Produk susu ini juga bukan hanya ada di Indonesia, tapi ini ada di berbagai belahan penjuru bumi. Lebay nggak ya? Contoh nih di Swiss, Kamboja, Laos, bahkan sampai dengan Afrika. Nah, yang pertama nih gue bakal bahas masalah tentang sejarah ya. Gak enak nih gue kalau ngomongin sesuatu tuh, ngomongin sejarahnya kayaknya nggak adil gitu, main ujung-ujungnya aja, pasti kan harus ada awal-awal juga. Nah, susu beruang ini atau beer brand diperkenalkan ke pasar pada tahun 1898, tepatnya di Swiss. Saat itu susu beruang terkenal dengan nama Baren Marke. Kemudian pada tahun 1930-an, susu ini masuk dan diperkenalkan di Indonesia. Selanjutnya, susu ini juga dibawa ke Thailand pada tahun 1980-an kita ya coy. Lebih enaknya beruang nih kita. Biasanya nenek beruang gitu kan, jadi kuat rakyat Indonesia. Lanjut. Kini susu produksi Nestle ini nih tersedia di sebagai besar wilayah Asia Tenggara, Swiss hingga Afrika Timur. Nah, sudah sejak lama nih susu beruang diklaim sebagai susu untuk menyembuhkan penyakit. Masyarakat pada zaman dahulu bisa mendapatkan susu beruang ini di toko kelontong Cina. Karena dahulu jumlah produksinya tuh terbatas, nggak seperti saat ini gitu. Nah, seorang dari agensi iklan lokal pernah bercerita soal susu beruang. Yaitu lewat akun Twitter bernama @pipis. Dia menceritakan fakta menarik nih soal susu beruang yang disebut susu ini tuh udah ada sejak tahun 1906. Kayak gitu. Yang kedua nih, setelah gue bahas sejarah, gue juga mau ngasih tahu nih kalau susu beruang ini udah sejak lama dikenal sebagai obat. Masih nih ya di akun yang sama, yaitu @pipis, diceritakan kalau orang-orang di zaman dahulu mencari susu beruang ini hanya ada di toko Cina, hanya ada di toko-toko Cina katanya yang jual tuh pada saat itu. Secara turun-menurun nih, susu beruang dipercaya sebagai obat untuk memulihkan stamina, menetralisir racun, hingga biar jadi lemes tuh jadi kuat gitu pokoknya, begitulah pokoknya. Nah, terus udah tadi itu juga sempat ada nih pergantian logo. Tepatnya pada tahun 2001, Nestle meluncurkan Beer Brand Junior. Produk ini ditujukan sebagai suplemen untuk bayi. Tak hanya itu, susu beruang kini juga hadir dalam banyak varian rasa seperti coklat, white malt, goji berry, serta white kidney beans. Nah, inovasi produk inilah yang kemudian membuat susu beruang berganti logo pada tahun 2019. Logo anak beruang yang dipangku beruang dewasa resmi dihapus. Logonya berubah menjadi seekor beruang yang memegang segelas susu. Nah, dilansir dari Logos Fandom Beer Brand, logo susu beruang zaman dahulu tidak seperti sekarang. Logo susu beruang bertransformasi sejak tahun 1906 hingga saat ini.
Perubahannya bisa dilihat dari bentuk gambar beruang pada kemasan kalengnya. Nah, setelah tadi bahas dia ganti logo apa segala macem, nggak kalah ketinggalan gue bakal bahas kandungan susu beruang. Nah, susu beruang mengandung protein, lemak, serta vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Vitamin yang terkandung di dalam susu beruang cukup lengkap, mulai dari vitamin A, B1, B2, B6, B12, vitamin C, dan D. B2 ini bukan babi ya, yaitu B2 beneran maksud gua. Jumlah kalori dan lemaknya yang rendah membuat susu ini dianggap cocok nih dikonsumsi oleh orang yang sedang menjalankan diet. Dalam satu kaleng susu beruang terdapat kalori sebanyak 120 kalori dengan lemak 7 gram, protein 6 gram, dan karbohidrat sebesar 9 gram. Nah, susu ini terbuat dari 100% susu murni berkualitas tinggi yang mengalami proses sterilisasi dan tidak ada penambahan bahan pengawet. Anjay, ini gue lama-lama jadi marketing susu beruang ini. Bahasnya enak-enaknya aja ya. Lanjut. Hal ini yang membuat susu beruang lebih bernutrisi dan kaya khasiat. Udah bahas apa itu tadi? Kandungan, sejarah. Gak kalah penting juga nih yang sangat penting. Ini menurut pengamat konsumsi pangan sehat ya, yaitu dari pengajar di program studi gizi kesehatan Fakultas Kedokteran di UGM. Lili Arsanti Lestari mengatakan, apabila imunitas tubuh kita bagus, maka apabila ada virus yang menyerang, tubuh kita melawan virus tersebut. Nah, sebagian besar orang meyakini susu bergambar beruang merah bir-birin itu mengandung vitamin D yang dipercaya dapat mencegah infeksi virus corona. Sehingga apabila terinfeksi tidak akan menimbulkan kondisi yang parah. Gitu ya, jadi begitu tuh katanya Bu Lili. Lanjut, Bu Lili juga mengatakan, tapi tidak terus hanya minum susu bir-birin saja, imunitas tubuh bisa ditingkatkan juga dengan konsumsi pangan sehat lainnya, kata Ibu Lili. Dia menyebutkan sumber makanan sehat tersebut diantaranya protein seperti telur, ikan, daging, bahkan protein nabati misalnya tempe gitu. Serta agar tubuh sehat nih, juga baik untuk mengkonsumsi sumber vitamin dan mineral seperti sayur dan buah. Nah, Bu Lili ini menjelaskan dalam minuman susu memang terkandung protein hingga mineral yang bermanfaat untuk kesehatan. Bu Lili juga menambahkan, di susu ada protein vitamin A dan B12, zinc, selenium, serta mineral lain yang bermanfaat untuk kesehatan. Kandungan ini itu di Kompas ya tepatnya, kompas.com. Nah, dengan mengkonsumsi susu ini, kata Bu Lili memang dapat meningkatkan imunitas tubuh. Namun, bukan berarti masyarakat harus memilih satu produk susu tertentu untuk dikonsumsi. Gitu maksudnya. Jadi, nggak hanya susu beruang aja kok, susu yang lain bisa, kalau menurut gue gitu ya. Nah, lanjut. Bu Lili juga mengatakan, tapi ya tidak harus bir-birin gitu katanya. Susu yang lain juga bagus. Benar kata gue kan, pasti Bu Lili tuh sependapat sama gue. Gimana ya, gue tuh sebenarnya lagi kecil cita-cita gue itu jadi dokter, maka gue banyak belajar tentang kandungan protein segala macem, walaupun nggak ada gitu ya gue sekolah yang jurus ke sana. SMK akuntansi, kuliah akuntansi, otak gue ini isinya kalau nggak laba ya rugi, kalau nggak vivo livo. Terus ada lagi ntar average segala macem, pusing gak lepas lalu, ada PSAK segala macem. Lanjut kemana-mana nih ngomongnya. Nah jadi ini gue udah bahas susu beruang, gue rasa itu aja sih, kelamaan nanti kalau lama-lama ya kagak ada yang nonton, di skip aja yang ada. Dan intinya sih susu beruang ini emang gue sendiri nih ya, untuk pengalaman pribadi gue sendiri, gue sih ngerasa kalau lagi sakit ngerasa kayak minum tolak angin gimana sih, jadi kalau udah nggak enak badan nih minum tolak angin jadi enak gitu. Jadi susu beruang kurang lebih kayak gitu. Biasanya sih gue beli tolak angin dulu kalau misalnya lagi enak badan. Kalau tolak angin gak mempan, dihajar lagi sama tolak angin lagi. Masih begitu baru susu beruang. Karena ya pilihan terakhir gitu kan. Tapi sih kalau bisa susu beruang aja karena kan lebih sehat gitu kan. Gak tawan susu gitu yang diminum. Terus apa lagi ya? Udah itu aja. Dan gue juga mau ngingetin nih buat kalian, corona kan makin melejit nih ya, kayak biji gitu.
Jangan lupa 5M. Apa aja tuh 5M? Nambah 2 lagi nih bang. Iya emang nambah 2 lagi. Pertama udah mencuci tangan. Terus memakai masker, menjaga jarak, menghindari apa tuh namanya kerumunan, sama mengurangi mobilitas. Gitu katanya ya. Jadi buat teman-teman di sana juga kesehatan dan stay healthy ya. Jangan lupa minum vitamin, olahraga yang cukup. Kalau bisa tuh pagi-pagi jogging-jogging santai lah, kena matahari sedikit nggak apa-apa. Nggak hitam kok, nggak usah takut hitam. Yang hitam aja laku ya nggak? Yang ganteng-ganteng malah nggak laku banyaknya. Karena ya gitu. Udah jangan mana-mana ngomongnya. Dadah, see you in my next video.